Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01, RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview, ikuti terus konten kami ini. Dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih. Beriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan berbagi pengalaman, berbagi tip dan trik ya di dalam beternak kambing, baik sistem breeding maupun fattening ataupun yang lain-lain. Baik guys, utamanya kepada sahabat-sahabat yang baru akan mulai beternak kambing, hal yang perlu diperhatikan di dalam beternak kambing itu adalah bekal ya, tentunya bekal dalam pengertian di sini adalah bekal pengetahuan ya, bekal ilmu ya. Jadi yang pertama yang harus dipahami dulu adalah berbekal dulu pada pengetahuan atau ilmu tentang beternak kambing ya. Karena beternak kambing itu walaupun kelihatannya mudah, gampang ya, simple, bisa dilakukan oleh siapapun juga, tetapi fakta kenyataannya apabila kita sudah menekuni, terjun dalam peternakan kambing, utamanya kalau jumlahnya itu sudah cukup lumayan banyak, itu tentunya tidak bisa hanya sekedar atau ala kadarnya saja. Nah, untuk itu perlu kita bekali diri kita dengan ilmu, dengan pengetahuan tentang berbagai macam yang berkaitan dengan ternak kambing ya. Karena kalau sudah berbicara tentang kapasitas, jumlah ya, populasi ya, yang berkaitan dengan usaha ternak, itu sangat menentukan tingkat keberhasilan ya kita dalam beternak kambing. Karena tentunya kita mengharapkan ya adanya keuntungan di dalam beternak kambing, itu ada keuntungan. Nah, kalau kita mengharapkan keuntungan dari beternak kambing, tentunya yang perlu kita tentukan dulu adalah populasi, jumlah minimal ya, berapa ekor kita bisa memperoleh keuntungan atau bisa mendapatkan hasil. Syukur-syukur bisa mendapatkan hasil bulanan ya, harapannya seperti itu dari ternak kambing. Nah, minimal katakanlah kalau breeding minimal 20 ekor ya, minimal 20 ekor dengan satu pejantan. Syukur bisa lebih dari itu. Nah, tentunya untuk memelihara 20 ekor kambing
betina dan 1 ekor pejantan untuk di koloni atau di buat breeding atau mungkin sistem baterai dan sebagainya. Nah itu tentu perlu ilmu ya, tentu perlu ilmu. Yang pertama tentunya ilmu tentang pakan dulu ya, harus kita paham berbagai macam kebutuhan pakan yang diperlukan untuk kambing kita. Kemudian setelah pakan kita perlu ilmu tentang setting kandang, seperti apa setting kandang yang kita inginkan, apakah sistem koloni seperti di tempat kita ini, atau sistem baterai dibuat satu-satu ya. Semuanya punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing tentang sistem kandang ini. Kemudian yang berikutnya ilmu pengetahuan tentang berbagai macam kendala, terutama penyakit ya, yang diderita oleh kambing kita. Kita harus paham berbagai macam penyakit yang diderita kambing kita, mulai dari yang paling ringan sampai yang berat. Kemudian bagaimana cara penanganannya dan seterusnya, itu penting sekali ya, penting sekali. Karena tanpa ilmu pengetahuan yang cukup, maka kita akan mengalami kesulitan dunia ketika kita menghadapi kendala ketika kambing kita mengalami sakit ya. Kemudian ilmu yang berikutnya adalah pasar ya, pasar ya. Kita harus tahu kondisi pasar di sekitar kita, di lingkungan kita. Kan kalau pemula kan tentunya jangkauannya masih lokal ya, tidak mungkin jangkauannya jauh luar kota dan sebagainya. Maka mulai dari yang lingkup kecil dulu, lingkungan di sekitar kita, di wilayah kita, di kota kita, di kabupaten kita, kondisi pasarnya seperti apa dan sebagainya. Kambing yang paling diminati jenis apa dan sebagainya. Dan itu harus dipahami, sehingga selain beternak kita juga paling tidak tahulah tentang trading ya, tentang perdagangan ya. Kambing kita harus banyak bergaul dengan teman-teman kita, penjual kambing, pedagang kambing dan sebagainya, atau mungkin komunitas-komunitas yang sejenis dengan apa yang akan kita ternak. Bisa kambing jenis bur, kambing jenis Jawa Randu, PE, atau mungkin domba dan sebagainya. Itu harus kita pahami, sehingga dengan berbekal ilmu pengetahuan yang cukup ya, insya Allah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan dengan baik ya. Karena tidak mungkin ya yang namanya beternak kambing itu mulus-mulus, itu sepertinya tidak mungkin ya. Pasti yang kami sebutkan tadi pasti ada problemnya, entah itu tentang ketersediaan pakan, tentang kandang, kemudian tentang penyakit, tentang pemasaran dan sebagainya. Pasti ada problemnya ya, ada masalahnya. Nah itu ilmu dulu, pengetahuan dulu. Kemudian yang berikutnya sabar ya, sabar. Karena ternak kambing itu tidak seperti yang lainnya ya, tidak seperti yang lainnya. Karena paling tidak untuk breeding itu kita butuh waktu itu minimal 8 bulan ya. 8 bulan itu baru kelihatan. Artinya kambing betina kita bunting, kita misalnya kita beli kambing 10 ekor atau 20 ekor, tidak begitu lama di kandang kita sudah kelihatan bunting misalnya. Nah, itu keuntungan tersendiri. Nah, di tingkat kebuntingan itu kan waktunya 5 bulan, 5 bulan bunting. Kemudian setelah 5 bulan lebih sedikit 2 hari misalnya lahiran. 5 bulan lahiran, kemudian anaknya itu bisa dipisahkan atau disape itu umur 3 bulan lah setidak-tidaknya. Berarti kan butuh waktu 8 bulan. Nah, butuh waktu 8 bulan itu kan tidak singkat ya, lama. Dan kemungkinan umur 3 bulan itu juga belum bisa kita jual ya, anaknya cempenya itu paling tidak butuh tambahan 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Umur 5-6 bulan baru kita bisa kita jual cempenya ya.
yang dikenal dengan babi bulu itu ya, balita di bawah 5 tahun, artinya kambing-kambing muda yang biasa dipakai untuk sate dan sebagainya ya, dagingnya masih empuk karena masih muda, babi bul ya, balita, bayi di bawah 5 tahun. Nah, itu kan paling tidak umur butuh waktu 5 bulan kebuntingan ditambah 6, 11 bulan ya, hampir 1 tahun guys. Nah, baru kita bisa menjual hasilnya, sehingga benar-benar diperlukan kesabaran yang cukup lama, sehingga jangan sampai kita terjebak kepada ambisi dan emosi ya. Artinya modal kita tanamkan dengan hitung-hitungan tertentu di atas kertas tanpa kita konsep dengan baik. Nah, nanti yang terjadi adalah kekecewaan ya, karena banyak contoh, banyak kasus yang sudah terjadi ya, karena kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya kesabaran, hanya mengejar ego, ambisi dan emosi, akhirnya antara harapan dan kenyataan tidak sesuai, sehingga ekspektasinya tidak seperti yang diharapkan ya, kenyataannya seperti itu ya, sehingga banyak yang gagal di tengah jalan, tidak bisa melanjutkan usahanya. Nah, itu yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat semuanya, sehingga persiapkan dengan baik ilmu pengetahuan ya, entah apapun caranya, dengan membaca, dengan banyak berkunjung ke peternakan-peternakan yang sudah berjalan, banyak menimba pengetahuan dari internet, dari YouTube dan sebagainya, sehingga bisa dijadikan sebagai referensi bekal untuk beternak kambing. Saya kira demikian guys, liputan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Dan sekali lagi ini kami tujukan utamanya kepada sahabat-sahabat yang baru akan mulai beternak kambing, sehingga benar-benar harus dipersiapkan dulu tentang ilmu pengetahuan tadi, kemudian perlu disiapkan juga mental dan kesabarannya, karena seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kelihatannya mudah tetapi tidak semudah, seindah yang dibayangkan ya. Saya kira demikian guys, mudah-mudahan menginspirasi. Sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat, serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum diakhiri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.